Materi pembahasan kami yaitu perkembangan sosiologi hukum pada mazhab formalistis. Sebagian dari ahli filsafat hukum yang disebut kaum positivis menyatakan bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Salah satu tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris, yaitu John Austin. Terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari mereka yang memegang kedaulatan. Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir dan oleh makhluk yang berpikir. Hukum ini tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk, tetapi harus berdasarkan kekuasaan penguasa. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Oleh karena itulah, ajarannya bernama Analytical Jurisprudence. Pembagian hukum menurut Austin. Yang pertama itu hukum Tuhan, yang kedua hukum manusia, yang ketiga hukum yang sebenarnya, dan yang terakhir itu hukum yang tidak sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang sebenarnya. Hukum yang sebenarnya yaitu dibuat oleh penguasa dan individu-individu yang mengandung unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Dan yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya itu sebenarnya dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Kelemahan teori ajaran Analytical Jurisprudence. Kelemahan ajaran tersebut adalah bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup sama sekali akan menyulitkan dan menghalangi penyesalan kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan yang tersedia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan mana menyebabkan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru, lagi pula suatu sistem hukum tak akan mungkin hidup lama apabila tidak mendapatkan dukungan sosial yang luas. Hans Kelsen yang terkenal dengan teori hukum murni for the art of law, yang artinya hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggaan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lain, yang lebih tinggi dari derajatnya, yang merupakan puncak dari kaidah sistem pertanggaan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau ground law. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stufenbau atau susunan yang hierarkis dari kaidah atau peraturan-peraturan, dan kaidah-kaidah di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata hukum nasional. Kaidah dasar tersebut tak dapat merupakan suatu kaidah hukum positif sebagai hasil keputusan legislatif. Oleh karena hal itu hanya merupakan hasil analisa cara berpikir yuridis. Kaidah dasar tersebut menurut Kelsen merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu ketertiban hukum dari negara-negara tertentu. Jadi, perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya. Oleh karena hal itu tergantung dari sifat negara masing-masing. Hanya suatu kaidah hukum atau suatu sistem kaidah-kaidah hukum ditentukan semata-mata oleh proses pengesahan dari kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya oleh kaidah dasar. Tujuan Hans Kelsen teori murni 1. Bermaksud untuk menunjukkan bagaimana hukum itu sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum tadi cukup adil atau kurang adil. 2. Teori bertujuan untuk menunjukkan apakah hukum positif dan bukan apa yang merupakan hukum yang benar. Kelemahan teori murni. Kelemahan utama teori murni Kelsen tersebut terletak pada kaidah dasar. Apakah yang terjadi dasar sahnya kaidah dasar tersebut? Kelsen menganggap persoalan tadi tidak penting oleh karena persyaratan tadi bersifat meta-yuridis. Secara priori dia menganggap bahwa
kaidah dasar adalah sah. Pengaruh dari mazhab formalistis terletak pada sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang pada jurang yang memisahkan apa yang pada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tampak pula adanya usaha mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Formalisme berpengaruh pula terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum dan bahkan terhadap penentuan di bidang-bidang penelitian oleh sarjana-sarjana ilmu-ilmu sosial. Terutama di Amerika Serikat, tindakan-tindakan hukum dari para hakim mempunyai kecenderungan untuk mengarah ke usaha-usaha untuk mempertahankan pola-pola yang tetap dalam hukum. Pendidikan hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun sangat memperhatikan usaha-usaha untuk menentukan prinsip-prinsip hukum dalam keputusan-keputusan pengadilan dengan tekanan pada sistem preseden dan dengan analisa-analisa formil tentang garis-garis perkembangan doktrin. Para sarjana ilmu-ilmu sosial yang ingin menentukan bagaimana suatu keputusan pengadilan bekerja, bagaimanapun juga harus memperhitungkan bahwa para hakim mungkin terikat oleh analisa-analisa formil mengenai konsep-konsep dan masalah-masalah.